Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Hila Salsabila akan menemani waktu Anda selama 30 menit ke depan dengan informasi terupdate dari sosial media warga Purwasuka yang akan dibahas dalam Suara Net. Pemirsa, kita akan tahu nih bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia itu bekerja sebagai buruh atau karyawan di suatu perusahaan. Kita tentunya bekerja mencari uang kan ya, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun apa tanggapan pemirsa nih jika mendengar kabar bahwa ada keluarga atau kerabat yang pekerjaannya terombang-ambing dan haknya tidak terpenuhi. Ditambah ada masalah lain dengan pemerintah setempat mengenai pajak yang semakin mempersulit keadaan itu. Hal ini didapat dari grup WhatsApp PNC, katanya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan terhubung dengan Bapak Cahya Syihab. Bisa dijelaskan nggak sedikit mengenai gimana kronologinya perusahaan Il Jinsun ini bisa gulung tikar? Jadi yang pertama bahwa PT Il Jinsun ini memang kondisi perusahaannya dulu memang sedang tidak sehat pada akhir-akhir 2018 lah, awal-awal 2018. Ya. Kemudian di akhir 2018 perusahaan ini di PKPU atau dipilotkan di Pengadilan Niaga Jakarta, Bu. Oleh salah satu supplier lah, ada dua supplier yang mempilotkan PT Il Jinsun. Nah, di akhir bulan Desember 2018 awal Januari lah, ya, perusahaan ini baru pilot gitu, jadi tutup sampai sekarang. Nah Pak, ini ada permasalahan lainnya itu tentang plang pajak dari Bapenda ya Pak? Itu berimbasnya pada apa Pak? Apakah minat investor yang semakin berkurang untuk membeli aset tanah bangunan? Betul, karena gini Bu, seharusnya pemerintah ini lebih peka, dan saya pikir pemerintah pun paham tentang peraturan undang-undang kepailitan, juga undang-undang perpajakan, bahwa tagihan dalam kepailitan itu seharusnya pemerintah mengajukannya kepada kurator. Nah ini kan belum, sehingga ini proses lelang atau minat investor ini terhambat dengan hal-hal seperti itu. Nah, seharusnya kan pemerintah membantu kita gitu, mendatangkan investor. Kalau dari pihak Bapak sendiri, ini udah ada upaya nggak yang udah dilakukan atau akan dilakukan untuk menanggapi persoalan plang ini? Oh ya, pemasangan plang itu kan hari Kamis tanggal 30 Desember kalau tidak salah. Ya. Kemudian saya komplain ke Bapenda, kebetulan saya WA Pak Asep, kepalanya langsung, kepala PGSDM-nya. Saya minta beliau untuk melepasnya kaitannya dengan yang tadi saya sampaikan, karena bisa menghalangi minat investor. Maka kemudian di sana saya dengan Pak Asep bersepakat untuk dikomunikasikan dengan kurator, dan rencananya hari Rabu besok kita akan ada pertemuan dengan Pemda, Bu, dengan pemerintah, juga dengan tim kurator, dan dari kita, dari saya pribadi, dari kuasanya, dari karyawan. Hari Rabu besok, Bu. Ya, berarti respon yang didapat dari Bapenda ini akan ada pertemuan ya? Atau sebelumnya ada surat dulu yang datang, Pak? Atau? Ya, kita dapat surat hari Selasa kemarin. Terus hari Selasa. Ya, pertemuannya nanti hari Rabu tanggal. Hari Rabu.
Rabu depan. Berapa hari Rabu ya? Ya Rabu depan lah, 4 hari lagi berarti, Senin, Selasa, Rabu. Ya Pak nih, masalah tadi tentang ini mengurangi minat investor, apakah selama 3 tahun terakhir ini emang nggak ada sama sekali investor yang minat, atau sebenarnya udah dilirik-lirik tapi emang belum dapat aja Pak? Atau nggak ada sama sekali? Sebenarnya yang sudah lirik-lirik itu banyak Bu. Ya. Kemudian yang mendekati juga sudah ada gitu. Nah tentunya kan selama ini kan investor itu komunikasinya dengan tim kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Nah ini yang mendekati sudah ada, tapi karena kemarin ada pemasangan seperti ini mengganggu juga komunikasi antar investor dengan tim kurator gitu. Ya. Berarti kalau lelangnya terganggu kan nanti hak-hak karyawan juga terganggu, Bu. Iya. Nggak laku perusahaannya. Berarti intinya di permasalahan plang ini pemerintah itu tidak sesuai aturannya ya Pak ya? Nah iya, tidak sesuai karena di dalam undang-undang kepailitan, di dalam undang-undang perpajakan, kalau perusahaannya pailit, maka segala tagihan itu ditujukan kepada kurator, termasuk pajak itu PBB. Maka seharusnya pemerintah itu Bapenda mengajukan tagihan kepada kurator, bukan memasang plang. Iya. Gitu. Ini yang terakhir. Nah, kalau dipasang plang siapa yang bayar, Bu? Iya, itu yang jadi pertanyaannya, makin bikin pusing. Iya, kalau dipasang plang itu ditujukan ke siapa, nanti yang bayar siapa? Nggak ditagihkan kan percuma. Iya. Nah ini Pak yang terakhir nih Pak, ada nggak harapan Bapak ke depannya untuk pemerintah terkait persoalan ini Pak? Ya, saya berharap gini, El Jinsun ini kan sudah lama tutup 2018 ya. Dan karyawan PT El Jinsun ini hampir setengahnya lebih, kurang lebih 1.000 ini rata-rata orang, hampir 1.500 orang Purwakarta Bu. Mereka sudah banyak yang menganggur. Jadi kami berharap pemerintah lebih peka dengan membuka lapangan-lapangan pekerjaan yang baru sambil rekan-rekan menunggu haknya gitu. Kemudian selain itu kami berharap pemerintah juga bisa membantu mendatangkan investor gitu, supaya untuk bisa membantu membeli aset PT El Jinsun ini karena asetnya tinggal tanah dan bangunan. Iya. Baik Pak, berarti sekarang udah agak ketemu ya titik terangnya tentang permasalahan ini. Semoga nanti hari Rabu nanti. Iya, semoga nanti amin. Semoga nanti ke depannya permasalahan ini bisa cepat terselesaikan. Siap, amin. Terima kasih ya Pak atas waktunya. 3 tahun, Bu. Ya. Terima kasih atas waktunya untuk mengobrol sama saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Nah, gimana nih pendapat pemirsa di rumah tentang ini? Melihat tadi juga Hila udah ngobrol-ngobrol sama Pak Cahya selaku kuasa hukum dari ex karyawan di sana. Miris banget sih ya ngelihat mereka yang haknya belum terpenuhi sekarang harus makin merasakan kepedihan karena adanya masalah plang pajak tersebut. Kita doakan saja semoga permasalahan ini segera berakhir. Postingan berikutnya ini datang dari Hamid Navendra di Pantura atau lebih tepatnya di Sukamandi, Subang. Dia memposting di akun Facebooknya tentang tindak kriminal di mana korban merupakan kakak dari Hamid ini dibuntuti oleh geng motor lalu dibacok dan motornya direbut paksa. Aduh, ngeri ya pemirsa, tapi alhamdulillahnya nih korban selamat meskipun mendapatkan luka yang cukup parah di kepalanya. Postingan ini ditanggapi oleh netizen kalau dari ya aja ini teh beneran namanya. Manggilnya gimana ya? Ya aja atau yang aja. Bercanda. Katanya sih gini nih, cari sampai ketemu. Jengkel banget makin berulah, kagak ada kerjaan, malah bikin onar. Udah menyakitin, nyopet motor juga. Hah? Nyopet motor bukannya nyopet tuh nyolong dompet ya nggak sih maksudnya? Ya kan pemirsa, mungkin maksudnya ya ini maling kali ya. Terus lanjut nih kata dia, kemarin malam abang saya juga kepalingan motor tuh, geng motornya bawa-bawa sajam celurit sama parang. Sampai sekarang dicariin kagak ketemu tuh motornya dibawa dan belum ada titik terang sampai sekarang. Nah pemirsa, aku juga sih sering ngedenger ya dan lihat postingan kalau daerah sana itu memang rawan tindak kriminal. Pihak keamanannya pada kemana ya? Korban udah banyak yang berjatuhan dan masyarakat resah akan komplotan geng motor atau begal. Kok diem-diem bae sih? Jangan dong. Hayu semangat berantas kejahatan yang meresahkan warga. Selanjutnya kita lihat curhatan dari Jimmy di akun Facebooknya. Dia curhat kayak gini nih.
Jadi intinya dia itu dulu punya kios pasar di Pusaka Ratu dan sekarang pasar itu sedang dibongkar dan dibangun lagi oleh Pemda dan sudah 90% hampir selesai. Namun yang membuat Jimmy ini risau adalah dia belum mendapatkan kios pengganti dan berharap curhatannya ini didengar oleh Pak Bupati atau para pejabat wakil rakyat agar dia bisa kembali berjualan. Pemirsa, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kedatangan tamu nih di studio. Kira-kira siapa ya? Dan apa yang akan kita obrolin nanti, penasaran kan? Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap sama Hila aja di Suaranet. Kembali lagi pemirsa di Suaranet, sekarang beralih ke postingan netizen tentang jalanan rusak yang emang lagi rame banget di sosial media. Ini ada dari Pay, dia bilang kayak gini. Atau aku translate deh, dia bilang mungkin kalau diposting mah kelihatan sama pemerintah agar cepat dibenerin sebelum ada korban yang jatuh. Postingan ini dikomentari oleh banyak netizen nih. Kalau kata Dwi, semoga lekas sembuh ya kawan jalannya. Aduh, emang kenapa jalanannya nih di-WC-in segala? Demam ya? Atau batuk pilek? Ada-ada aja nih. Nah pemirsa, sebenarnya masih banyak sekali postingan nih dari warganet tentang jalan rusak ini. Nah untuk lebih dekat sama warganet nih, Hila hari ini mendatangi salah satu narasumber yang juga memposting tentang jalan rusak. Di sini hadir Bapak Yayat ya Pak? Iya. Boleh dibuka Pak maskernya? Oh, oke ya, gitu ya. Saya minta izin nih. Iya ya. Pak, silakan. Saya takut ini. Ya. Apa kabar Pak hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya Pak, jadi terkait jalan rusak yang Bapak posting itu. Ya. Sebenarnya Bapak itu asli orang Jalan Pramuka itu nggak sih yang Bundar Jatiluhur itu bukan? Oh bukan, saya bukan orang sana, bukan. Iya. Hanya kebetulan saja saya jalan ke sana ketika saya punya tujuan. Iya. Punya tujuan berpatroli melihat anak-anak. Dan kebetulan juga anak saya kuliah di sana. Nah ketika saya jalan ke sana pas perempatan Bundar yang tepatnya itu di Jalan Pemuda barangkali ya kalau nggak salah, itu jadi timbul rasa kekhawatiran terhadap anak kan gitu. Ketika melihat jalan kondisi seperti itu, ini apa sih penyebabnya kan gitu, kita nggak tahu, kita hanya baru sekedar kali itu saya mau lewat dan saya mau memeriksa, mau melihat anak gitu, melihat anak. Sepanjang jalan itu saya sampai tujuan ke perempatan atau pertigaan Ubruk dan Jatiluhur itu. Ya sepanjang Jalan Pemuda itulah. Oh, sampai di sini sebenarnya kerusakan itu. Nah, karena timbul suatu kekhawatiran, baru kali itu saya melihat jalan. Separah itu rusaknya. Rusak gitu. Separah itu. Apakah tidak ada yang lihat kondisi seperti ini? Apa tidak ada yang mengusulkan kondisi seperti itu? Ya kadang ya timbul rasa emosi tadi lah, emosi melihat kekhawatiran tadi anak. Anak setiap hari berangkat kuliah melewati jalan itu, anak belum pernah bicara, nggak tahu, ya kita juga nggak tahu kondisi seperti itu kan, itu maksudnya. Ya itulah, jadi saat itu juga ya karena tadi rasa emosi ya, lah, berarti, emosi jiwa lah ya. Baru pertama kali lewat itu langsung. Pertama kali, dan saya bukan orang sana. Iya. Nah berarti motivasi Bapak untuk menulis postingan itu khawatir anak-anak. Ya terutama anak-anak, ya anak-anak sekolah. Karena anak-anak sekolah sekarang meskipun kondisinya baru tatap muka tidak 100%, dan menjelang 100% mungkin ya, untuk tahun ini nih menjelang 100%. Jadi ada rasa kekhawatiran, takut kan, itu takut karena diuber waktu anak sekolah mau pergi ke sekolah dengan takutnya waktu kan, takut ada apa-apa di jalan. Kalau itu yang kita khawatirkan selama ini. Nah berarti untuk keluarga Bapak, khususnya anak Bapak itu berarti setiap hari melewati jalan itu ya Pak? Oh, setiap hari. Setiap hari. Bapak pernah nggak melihat kecelakaan yang terjadi di sana, atau mungkin anak Bapak sendiri yang pernah mengalami kejadian kecelakaan kayak gitu Pak?
Ya, kalau kondisi tepatnya kecelakaan di sana saya nggak tahu. Tapi memang belum lama ini ada informasi dari anak. Dia punya teman-teman baik, sahabat baik kan, ya kebetulan orang Bungur Sari. Teman kuliahnya itu. Sahabat baik, kemudian nggak nyangka saat itu meninggal kan gitu. Kecelakaan di sana. Kecelakaan, tapi nggak tahu tepatnya di sana atau bukan kan, tapi informasinya bukan di sana sih. Tentang jalan rusak aja yang seperti itu ya. Tidak tahu kan jalan rusak atau gimana kan kita nggak tahu. Kebetulan anak Bungur Sari mungkin jadi saya berpikiran apa namanya? Berpikiran negatif kan gitu. Apa mungkin di daerah situ kan gitu. Karena sekolahnya juga di sana. Karena sekolahnya di sana, teman kuliah. Jadi mungkin nguber waktu atau gimana. Nah, ditunggu-tunggu kuliah katanya kok meninggal, katanya kemarin aja masih ketemu kok sekarang udah meninggal. Nah, itu jadi timbul rasa khawatir, apa mungkin ini karena kondisi seperti ini nguber waktu kan gitu, meskipun bukan di sana tempatnya mungkin kecelakaan. Yang kita khawatirkan apakah yang berkepentingan atau yang punya kebijaksanaan atau kebijakan apa tidak memikirkan hal itu ke depannya kan gitu. Jadi kita takut ya, terutama yang warga-warga di situ atau ya termasuk tadi anak kita anak kita melewati sana setiap hari. Nah, itu kita rasa khawatir ke sana gitu. Jadi meskipun kecelakaannya tidak terjadi di sana, tapi kemungkinan besarnya itu karena jalanan rusak juga ya Pak. Jalanan rusak yang berwaktu. Ya, yang mungkin sekarang juga ternyata banyak titik jalan di Purwakarta yang jalannya juga rusak parah. Bukan di situ aja Pak ternyata. Nah, kalau dampaknya jalan rusak ini bagi anak Bapak mungkin yang sekolah ini apa aja Kak? Apa jadi telat sekolahnya atau mungkin takut jatuh kecelakaan gitu? Dampaknya apa nih? Yang dampak yang gak enaknya? Kalau buat anak saya pribadi karena memang beranjak disiplin kan gitu ya. Jadi ketika melihat kondisi seperti itu dia akan berangkat ke sekolah lebih pagi. Lebih pagi lagi kan gitu. Soalnya jalannya jelek jadi harus milih-milih gitu ya kan Pak. Gitu. Saya tahu jadwal kuliah mungkin tidak mungkin lah jam 6:30 ya. Kan gitu. Tapi anak saya sudah berangkat dari pagi, jam 6:30 sudah keluar dari rumah. Nah, jadi pagi sekali gitu kan, udah bersiap-siap dari jam 5 sudah bersiap-siap, masak sendiri, makan. Berangkat jam 6:30 mungkin saja. Karena dia ngumber waktu, ya takut nanti agak telat seperti Berarti itu. Kalau dampak negatifnya itu, anak mungkin aja sekolah kalau telat sekolah telat, tapi dampak positifnya bisa kita ambil juga anak jadi lebih disiplin, jadi bangun pagi mungkin. Nah, terus Pak ada kesan gak nih misalkan atau pesan Bapak sebagai orang tua atau sebagai masyarakat khususnya orang Purwakarta kepada pemerintah terkait tentang jalan rusak ini, solusinya gitu loh? Saya sangat berharap nih kepada pihak yang berkepentingan. Kalau istilah orang Sunda nih kalau istilah orang Sunda, ada yang menyebutkan bahwa orang Sunda itu sering membicarakan istilah mau bodas. Nah, apa sih itu mau bodas? Ya, mau bodas itu manusia unggul anu boga dharma satria. Kalau kita istilahkan bahasa Indonesia, manusia yang punya kewenangan, yang punya kekuasaan, dan punya dharma. Dharma itu dharma tanpa ada tuntutan apa-apa dengan keikhlasannya karena seorang pemimpin kan gitu. Nah, kalau memang merasa seorang pemimpin yang punya kebijakan, maka saya berharap, nah ini tolong dong dipikirkan. Bukan sendiri kan yang punya kebijakan itu. Bukan hanya sendiri. Kalau saya sendiri mungkin aja tidak bisa berpikir seperti itu. Tapi kan orang banyak ini. Yang namanya pemerintah kan orang banyak, bukan satu orang. Nah, yang punya kepentingan tolong pikirkan kondisi jalan seperti itu. Bahkan lebih jauhnya lagi bahwa Jatiluhur itu adalah aset Purwakarta. Kita orang Purwakarta. Ada destinasi wisata di sana. Karena kehidupan Purwakarta itu bersumber di sana. Di Waduk Jatiluhur. Ya kan gitu. Bahkan lambangnya aja katanya dam Jatiluhur tuh. Lambangnya pemerintah daerah Purwakarta. Ada damnya, ada airnya. Berarti sumber kehidupan ada di sana. Jadi saya berpikirnya tuh ke sana selaku orang tua ya. Jadi kok tidak berpikir ke arah sana. Saya nggak tahu lah latar belakangnya apa, kita nggak tahu. Yang penting saya berharap jalan itu yang punya kebijakan, yang punya kewenangan, yang punya kemampuan untuk berbicara kepada pihak yang lebih atas lagi,
tolong pikirkan jalan itu. Meskipun saya bukan orang sana, tapi saya orang Purwakarta ya, punya jadi memiliki seperti pengennya itu. tuh biar cepat diperbaiki lah untuk kepentingan bersama ya, biar nggak ada yang celaka lagi mungkin, jadi biar enak lah sama-sama gitu sebagai masyarakat Purwakarta. Nah ini yang terakhir nih Pak, ada kesan nggak atau pesan untuk masyarakat khususnya orang Purwakarta kalau melewati jalan itu mungkin harus lebih hati-hati atau seperti itu Pak? Ya, ini saya pesan kepada masyarakat khususnya nih di seputaran Kecamatan Jatiluhur ya. Sepanjang jalan itu yang meliputi mungkin beberapa desa lah di sana. Ya, saya juga berpesan berhati-hatilah ketika melewati jalan sana. Jangan sampai meski diperbolehkan lewat sebelah kiri yang naik kendaraan, upayakan jangan nyalip, lebih baik di belakang saja. Soalnya hindari kecelakaan gitu. Banyak mobil besar. Banyak mobil besar yang bermuatan penuh. Yang kita khawatirkan itu ketika nyalip yang namanya anak-anak itu lagi berbicara ke anak-anak lagi nih. Anak-anak itu tidak punya pikiran celaka atau gimana. Pengennya cepet aja. Pengen cepet, apalagi anak sekolah pengen cepet nyampe ke sekolah. Meskipun lewat pinggir ke sana, nah kita khawatirkan mobil besar celek. Bermuatan penuh kebalik begini. Atau enggak waktu nyalip jalannya berlubang gitu. Jalannya berlubang, udah seperti itulah kondisi apalagi musim hujan seperti ini kita khawatir. Jadi harapan saya khusus untuk warga yang di sana ataupun warga yang lain mau melewati sana ya berhati-hatilah. Jangan sampai menimbulkan korban yang di sana. Itu aja Pak. Terima kasih ya Pak udah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio untuk mengobrol-ngobrol bersama kami di Suaranet. Nah pemirsa, setelah ini masih ada postingan lainnya yang akan kita bahas. Tetap di Suaranet. Hujan yang sangat deras di Kabupaten Purwakarta baru-baru ini memang sangat membuat warga khawatir akan banjir. Bisa dilihat dari postingan Instagram Purwakarta Zaman Now yang informasinya didapat dari Izky Pauji tentang sungai yang meluap di Tegal Junti arah Citalang. Postingan ini mendapat komentar dari netizen, ada dari Hadial Bulaki, katanya, irigasi ini sepertinya harus dievaluasi Ambu setelah diperbaiki, setiap hujan banjirnya lebih meluap. Kata dia sembari menandai Ambu Ane selaku Bupati Purwakarta. Ada juga dari Surya PWK, katanya, sampah natudage di situ teh meni banyak ae, padahal apalagi sampah styrofoamna. Tuh kan, kitanya juga harus ngaca ya guys. Kita udah buang sampah yang benar belum? Sampai-sampai kalau banjir kayak gini tuh yang disalahinnya pemerintah terus. Padahal mungkin kitanya secara sadar gak sadar juga salah. Fenomena banjir ini juga tidak hanya terjadi di Tegal Junti, tapi terjadi di Cimaung yang juga membuat sebuah pohon tumbang. Berikut kita tonton video amatir yang direkam oleh warga saat itu. Pohon tumbang di Jalan Raya Cimaung, Subang. Mobil nggak bisa lewat, motor juga bisa lewat tapi pelan-pelan. Sekian. Selain tadi hujan yang sangat deras, di Purwakarta juga anginnya kenceng banget nih pemirsa yang membuat kerusakan di beberapa daerah. Tak berapa lama setelah peristiwa angin kencang, warganet mengupload sejumlah kejadian di lokasi masing-masing ke media sosial. Ini ada postingan Instagram Purwakarta Zaman Now juga, katanya hati-hati yang listrik roboh di Perum Geraha Marina 2 Maracang. Posisi di depan Geraha Marina 2 Maracang. Tiang listrik roboh. Untuk perhatian di desa Maracang dan sekitarnya. Di depan rumah Pak Solihin. Kita lihat tiang listrik dan di daerah lainnya. Enggak mas, saya di video mas. Oke. Roboh tiang listrik dan
Kapohon Jati, tumbang di sebelah sana. Setelah itu masih tentang angin kencang yang merusak rumah warga di Maracang. Informasi ini didapat dari postingan di grup WhatsApp PNC. Berikut adalah video amatir yang direkam oleh salah satu warga di sana tentang kerusakan yang terjadi dan terhambatnya laju kendaraan di daerah Maracang pada Jumat sore 7 Januari 2022. Izin melaporkan apa itu namanya, tiang listrik yang ada pelang itunya apa, perumahannya rusak, jatuh atau roboh. Izin melaporkan komandan situasi di daerah Babakan Cikao, Maracang, Purwakarta, angin puting beliung. Beberapa rumah terkena dampak dari angin puting beliung ini dan mengakibatkan macet. Pemirsa, biasanya memang kalau hujan besar itu irigasi sekitaran rumah juga penuh ya. Terkadang kita nggak tahu nih dari mana saja aliran air tersebut. Yang pasti biasanya juga hewan reptil suka ya diam di tempat seperti itu. Entah nggak sengaja terbawa arus atau memang ya dia pengennya di situ. Ini ada ular nih yang ditemukan oleh warga di sekitar irigasi di Peru Bukit Suryo Blok B7 pada Kamis sore 6 Januari 2022. Informasi ini didapat dari Anggara Rida yang diposting di laman Instagram Purwakarta Jamanau. Berikut adalah videonya. Menurut info yang didapat, ular tersebut bisa diamankan oleh warga. Alhamdulillah. Haru pemirsa, baru juga tahun baru ya, udah banyak bencana-bencana yang kita alamin. Ini memang bukan awalan yang baik ya di tahun ini, tapi semoga di hari-hari berikutnya, di bulan-bulan berikutnya, kita senantiasa baik-baik aja, bahagia selalu, dan tidak ada lagi kabar duka atau sedih kayak gini. Amin. Gak kerasa nih 30 menit sudah Hila menemani pemirsa semua di Suaranet. Jangan bosen ya buat ngobrol sama aku. Tetap saksikan Suaranet setiap hari Selasa pukul 8 malam. Hila pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Cipta TV selalu di hati.